Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan belajar tentang jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Jadi kalau ada kalimat depannya isim, maka dia adalah jumlah ismiyah. Sebelumnya kita sudah membahas bahwasanya jumlah ismiyah ini ada dua pola. Bisa isim dan isim, contohnya Zaidun talibun, atau bisa isim dan fi'il. Ya, contohnya Zaidun zahaba, Zaid telah pergi. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas yang polanya adalah isim dan isim. Karena pola isim dan fi'il termasuk kalimat yang sifatnya variatif, ya. Sehingga tidak kita pelajari dulu. Sekarang kita pelajari dulu yang sederhana, yaitu jumlah ismiyah yang susunannya atau polanya adalah isim ditambah isim. Insyaallah pada saatnya kita akan belajar jumlah ismiyah yang susunannya isim dan fi'il. Nah, jumlah ismiyah yang polanya isim dan isim, ya, contohnya misalnya Zaidun talibun. Zaid adalah seorang siswa. Isim yang pertama disebut sebagai mubtada. Ya, jadi Zaidun ini namanya adalah mubtada. Kemudian isim yang kedua, talibun, ini namanya adalah khobar. Jadi Zaidun mubtada, kemudian talibun adalah khobar. Kemudian misalnya Aisyatu tabibatun. Aisyah adalah seorang dokter. Maka Aisyah adalah mubtada, tabibatun adalah khobar. Ya. Kenapa disebut mubtada? Karena mubtada secara bahasa artinya apa? Mubtada artinya di depan. Ya, disebut mubtada karena memang ia di depan, ya. Zaidun talibun. Ya, ini Zaid ini adalah kata pertama, kata yang paling depan. Kemudian Fatimatu tabibatun. Fatimah ini kata yang pertama paling depan. Makanya disebut sebagai mubtada. Adapun ya talibun, ya, Zaidun talibun. Kenapa talibun disebut sebagai khobar? Karena kan khobar artinya apa? Khobar itu artinya menjelaskan kabar atau menerangkan tentang si mubtada. Ya, bisa menerangkan sifatnya, bisa menerangkan aktivitasnya, ya. Misalnya menerangkan sifatnya, Zaidun tawilun, ya. Zaid itu tinggi. Atau menerangkan jabatannya, Zaidun, ya, misalnya mudarrisun. Zaidun mudarrisun, Zaid itu guru. Jadi khobar ini menjelaskan mubtada. Entah menjelaskan kegiatannya, kemudian jabatannya, sifatnya, dan seterusnya. Ya, jadi dalam pola kalimat jumlah ismiyah kita kenal, ya, ada istilah mubtada dan istilah khobar. Di mana mubtada itu adalah yang di depan, kemudian khobar adalah yang menjelaskan mubtada. Ya, menjelaskan apapun, ya. Yang penting khobar ini menjelaskan si mubtada, bisa menjelaskan sifat, gelar, kedudukan, keadaan, sifat, jabatan, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana kaidah jumlah ismiyah atau bagaimana kaidah mubtada khobar? Ya. Maka kita bisa menggunakan rumus sakti madu manis dari Malang, ya. Jadi jumlah ismiyah kaidahnya adalah madu manis dari Malang. Yang pertama adalah madu, marfu keduanya. Tadi kan kita udah bahas kalau jumlah ismiyah itu ada mubtada, ada khobar. Jadi yang harus marfu keduanya adalah mubtada marfu, khobar juga harus marfu, ya. Mubtada marfu, khobar juga harus marfu. Nah, alhamdulillah ketika kita membahas jumlah fi'liyah, kita sudah bahas ketika membahas fa'il, kan fa'il marfu juga, ya. Dan kita udah belajar, ya, mufrad ketika marfu tandanya dhammah. Maka kalau kita mau bikin kalimat jumlah ismiyah dengan kata yang mufrad harus dhammah. Misalnya kita buat, ya, Zaidun talibun. Kenapa Zaidun talibun tidak Zaidan taliban atau Zaidin talibin? Karena kaidahnya mubtada harus marfu, khobar marfu. Sedangkan Zaid dan talib ini mufrad. Mufrad
rafa'nya dengan dhammah. Zaidun talibun. Aisyatu talibatun. Nah, ini mufrad. Kemudian musanna ketika rafa tandanya alif. Sehingga kalau kita ingin mengatakan misalnya dua orang siswa itu rajin, ya, kita katakan at-talibani nasyitani, ya. At-talibani nasyitani. Kenapa kok at-talibani tidak at-talibaini? Ya. At-talibaini nasyitaini. Misalnya kayak gitu. Tidak, karena musanna ketika rafa tandanya alif. Makanya at-talibani nasyitani. Kemudian kalau muannas at-talibatani nasyitatani, ya. Nah, kemudian jamak taksir. Jamak taksir ketika rafa tandanya dhammah. Misalnya kita mengatakan, ya, ar-rijalu, ya, ar-rijalu tullabun, ya, ar-rijalu tullabun. Laki-laki itu, ya, laki-laki yang banyak itu adalah para siswa, ya. Di sini kenapa at-tullabu tidak at-tullaba, tidak at-tullabi? Ya, karena jamak taksir ketika rafa tandanya dhammah. Ar-rijalu tullabun. Nah. Kemudian jamak mudzakkar salim, ya, jamak mudzakkar salim, ya, ketika rafa tandanya wawu. Misalnya al-muslimuna, ya, shaimuna. Al-muslimuna shaimuna. Kenapa kok al-muslimuna tidak al-muslimina shaimina? Ya, karena jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya wawu, ya. Kemudian jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah. Misalnya al-muslimatu shaimatun. Kenapa al-muslimatu tidak al-muslimati shaimatin? Ya, karena jamak muannas salim ketika rafa tandanya dhammah. Al-muslimatu shaimatun, ya. Kemudian isim yang 5. Isim yang 5 ketika rafa tandanya dhammah. Afwan, ketika rafa tandanya waw, ya. Misalnya abuka mudarrisun. Ayahmu adalah seorang guru. Ya, di sini kenapa abuka tidak abaka, tidak abika? Karena isim yang 5 ketika rafa tandanya waw. Jadi ini kaidah yang pertama, ya. Kaidah yang pertama adalah madu marfu keduanya. Kemudian yang kedua, ya, madu manis harus sama jenisnya. Harus sama jenisnya. Maksudnya kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya muzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya juga muannas, ya. Misalnya kalau yang rajin adalah Zaid, kita katakan Zaidun nasyitun. Tapi kalau Fatimatu nasyitatun. Kalau dua orang siswa yang pandai, ya, at-talibani, ya, yang rajin, ya, at-talibani nasyitani. Tapi kalau misalnya dua orang siswi, at-talibatani nasyitatani, ya. Jadi seperti itu. Harus disesuaikan. Kalau muzakkar, ya muzakkar khobarnya. Kalau mubtadanya muannas, ya muannas khobarnya, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kaidahnya madu manis dari. Mubtada harus ma'rifat. Mubtada harus ma'rifat. Alhamdulillah di muqaddimah kita udah membahas bahwasanya isim yang ma'rifat itu ada 6. Yang pertama adalah domir, ya. Domir huwa sampai nahnu itu ma'rifat. Kemudian isim alam, nama, baik nama orang, nama tempat, itu juga ma'rifat. Kemudian isim isyarah, ya, hadza hadhihi dzalika tilka dan turunannya, ini juga isim yang ma'rifat. Kemudian isim mausul, ya, alladzi, allati dan turunannya, ini juga ma'rifat. Kemudian yang kelima, isim yang dilekati al, ya. Isim yang ada al di depannya, misalnya kitabun jadi al-kitabu, qalamun jadi al-qalamu, ini juga ma'rifat. Kemudian yang keenam, semua isim yang diidofahkan kepada yang sudah ma'rifat. Ya, misalnya kitabun ini masih nakirah, diidofahkan kepada domir, misal jadi kitabi, maka jadi ma'rifat. Diidofahkan kepada isim alam, misalnya kitabu zaidin, maka jadi ma'rifat. Jadi kesimpulannya, yang namanya mubtada itu
pilihannya cuma 6. Mubtada itu pilihannya cuma 6. Karena mubtada wajib ma'rifat. Berarti mubtada itu kalau bukan domir, ya isim alam, ya isim isyarah, ya isim mausul, ya isim yang dilekati al, dan isim yang diidafahkan kepada yang sudah ma'rifat. Jadi nggak boleh kita membuat mubtada ya dalam keadaan nakirah. Kecuali nanti pada saatnya ada beberapa keadaan yang membolehkan mubtada nakirah. Tapi hukum asalnya, ya kita kan pemula. Kalau pemula itu belajar dari yang hukum asalnya dulu. Hukum asalnya mubtada itu harus ma'rifat. Sehingga kalau kita mau bikin mubtada khobar, ya kalau nggak domir, atau salah satu isim ma'rifat yang lain. Misalnya, kita ambil contoh domir. Misalnya, huwa mudarrisun. Dia adalah seorang guru. Kemudian yang isim alam. Ya, misalnya Zaidun mudarrisun. Kemudian yang isim isyarah, hada Zaidun. Ya. Kemudian yang isim mausul, misalnya alladzi qama, ya, atau alladzi yaqumu Zaidun. Ini artinya yang sedang berdiri adalah Zaid. Kemudian yang dilekati al, misalnya ar-rajulu, ya, nasyitun. Laki-laki itu ya rajin. Kemudian yang diidafahkan, contohnya misalnya kitabu Zaidin jadidun. Bukunya Zaid itu baru. Nah, jadi kaidah yang ketiga ini mubtada harus ma'rifat. Artinya pilihannya kalau bukan domir, ya, isim alam, isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf bi al atau yang dilekati al, dan yang diidafahkan kepada yang sudah ma'rifat. Jadi ini aja pilihannya. Lalu bagaimana dengan contoh kalimat misalnya huwa Zaidun, dia adalah Zaid. Bukankah kaidah mubtada khobar adalah mubtada harus marfu? Lalu bagaimana dengan huwa? Ya, huwa Zaidun. Kan huwa ini mufrad. Tadi katanya mufrad itu harus dhammah. Kenapa enggak huwu Zaidin? Huwu Zaidun. Tapi kenapa tetap huwa Zaidun? Kita harus membedakan antara kata yang mabni dan kata yang mu'rab. Ya, di muqaddimah kita membahas bahwa di antara kata itu ada yang mu'rab, ya, mau berubah-ubah, ada yang mabni, maunya begini, nggak bisa berubah dia. Jadi huwa selamanya huwa. Jadi kalau kita menemukan kata yang mabni, ya sudah diterima apa adanya, tidak perlu dirubah-rubah. Ya tetap huwa Zaidun, hiya Fatimatu. Tidak boleh jadi huwu Zaidun, hiyu Fatimatu, tidak. Kalau mabni ya maunya begini, nggak mau diubah-ubah dia. Jadi huwa Zaidun, hiya Fatimatu. Nah, ini kaidah yang ketiga, ya. Mubtada harus ma'rifat. Kemudian madu manis dari Malang harus sama bilangannya. Ya, nah ini yang nggak ada di jumlah fi'liyah. Kan kalau jumlah fi'liyah mau fa'ilnya mufrad, musanna, jama', fi'ilnya tetap mufrad. Ya, adapun kalau jumlah ismiyah, nah ini khobar menyesuaikan mubtada. Kalau mubtadanya mufrad, khobarnya mufrad. Mubtadanya musanna, khobarnya musanna. Mubtadanya jama, khobarnya jama, ya. Misalnya kita yang mengatakan, ya, orang Islam itu bersungguh-sungguh, ya. Al-muslimu mujtahidun. Tapi kalau al-muslimani mengikuti dia. Al-muslimani mujtahidani. Jadi enggak tetap al-muslimani mujtahidun, ya. Tapi al-muslimani mujtahidani. Orang-orang Islam itu rajin. Al-muslimuna mujtahiduna. Ya, al-muslimuna mujtahiduna. Seorang wanita muslimah itu rajin. Al-muslimatu mujtahidatun. Dua orang muslimah itu rajin. Al-muslimatani mujtahidatani. Dan para wanita muslimah itu rajin. Al-muslimatu mujtahidatun. Ya. Jadi kaidah mubtada khobar atau jumlah ismiyah ada 4, yaitu madu, manis dari Malang. Madu marfu keduanya, artinya mubtada marfu, khobarnya juga harus marfu. Kemudian manis sama jenisnya, artinya kalau mubtadanya muzakkar, khobarnya mudzakkar, mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Kemudian yang ketiga, mubtada harus ma'rifat.
Artinya mubtada itu, ya kalau nggak domir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, al-mu'arraf bi al, yang didekati al, dan isim yang diidofahkan kepada kata yang sudah ma'rifat. Jadi itu pilihannya. Kemudian yang keempat, malang, sama bilangannya. Artinya kalau mubtadanya mufrad, khabarnya mufrad, mubtadanya musanna, khabarnya musanna, mubtadanya jama, khabarnya jama, kecuali jama taksir. Kecuali jama taksir li ghairil aqil, ya. Jadi ada pengecualiannya. Jama taksir li ghairil aqil kan udah kita bahas waktu kita membahas jumlah fi'liyah. Jama taksir li ghairil aqil kan dihukumi mufrad muannas. Ya, dihukumi mufrad muannas. Jadi sekalipun dia jama taksir, tapi khabarnya tetap mufrad. Misalnya kita ingin mengatakan buku-buku itu baru, ya. Maka yang benar adalah al-kutubu jadidatun. Bukan al-kutubu jududun, bukan. Ya. Meskipun ada kaidah sama-sama jamak, ya, malang sama bilangannya. Tapi kalau jamak taksir li ghairil aqil tidak seperti itu, karena jamak taksir li ghairil aqil dihukumi mufrad muannas, maka khabarnya pun harus mufrad muannas. Sehingga yang benar al-kutubu jadidatun, ya. Al-kutubu jadidatun. Kemudian misalnya pulpen itu bagus. Al-aqlamu jamilatun, ya. Al-aqlamu jamilatun. Jadi ini ada pengecualiannya. Nah, selanjutnya agar kita bisa lebih paham dengan kaidah-kaidah ini, kita bisa melihat ya contoh-contoh yang ada di buku, ya. Misalnya yang pertama kita bahas dulu yang mubtadanya mufrad. Nah, di sini sudah dibagi, ya, bagaimana kalau mubtadanya isim isyarah, dhamir, isim alam, isim yang dilekati al, ya. Misalnya yang mubtadanya isim isyarah, hada kitabun, ini adalah buku. Hadihi mimsahatun. Kenapa kalau kitabun pakai hada, kalau mimsahatun pakai hadihi? Karena kitabun ini mudzakkar, maka kita pakai isim isyarah yang mudzakkar. Hada kitabun. Hadihi mimsahatun. Dzalika qalamun, itu adalah pulpen. Tilka nafidatun. Kenapa kalau qalamun pakai dzalika? Karena qalamun mudzakkar, maka kita pakai isim isyarah yang mudzakkar. Dzalika qalamun. Adapun nafidatun jendela, ini muannas, maka pakainya tilka. Tilka nafidatun. Ya. Hadza anfun, ini adalah hidung. Hadihi ainun, ini adalah mata. Ainun muannas karena anggota tubuh, ya. Anggota tubuh yang ada dua yang berpasangan dihukumi muannas. Dzalika famun, itu adalah mulut. Tilka udunun, itu adalah telinga. Ya, udun juga berpasangan, makanya dia muannas. Kemudian yang contohnya domir, huwa tabibun, dia adalah pak dokter. Hiya tabibatun, ya, jadi kalau tabib kan mudzakkar, pakainya huwa. Kalau tabibatun muannas, ya, pakainya hiya. Kemudian anta mujtahidun, anti mujtahidatun. Perhatikan, ya. Jadi kaidahnya harus selalu dipakai. Madu marfu keduanya, sama jenisnya, mubtadanya ma'rifat, kemudian sama bilangannya. Nah, kemudian contoh-contoh yang lain bisa dipelajari sendiri. Ya, intinya kalau mufrad itu dia harus marfu, ya, harus marfu, dan mufrad itu marfunya dengan dhammah, kecuali yang mabni. Kalau mabni dibiarkan begitu saja, ya. Nah, kemudian kita berpindah ke yang musanna, ya, musanna. Contohnya ini adalah dua buku, hadani kitabani. Ini adalah dua penghapus, hatani mimsahatani. Kenapa pakainya hadani enggak hada? Ya, kenapa enggak hada kitabani? Karena ada kaidah malang. Karena dua buku, maka isim isyarahnya juga harus yang musanna. Makanya hadani kitabani. Hatani mimsahatani. Dzanika qalamani. Kenapa dzanika enggak dzalika? Ya karena harus musanna. Ya, dzalika itu musannanya dzanika. Dzanika qalamani. Tanika nafidatani. Ya, kalau tilka musannanya tanika. Kemudian huma tabibani. Huma tabibatani. Kalau huma bisa digunakan untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Makanya sama, ya. Huma tabibani, huma tabibatani.
Kemudian misalnya kita ingin mengatakan dua taman itu bagus. Al-bustanani jamilani. Kalau dua kebun, al-hadiqatani jamilatani. Kenapa yang satu jamilani, yang satu jamilatani? Karena al-bustan, yakni al-bustanani ini mudzakkar, makanya khabarnya mudzakkar, jamilani. Adapun al-hadiqatani ini muannas, makanya khabarnya juga muannas, jamilatani. Al-qitarani sari'ani, dua kereta itu cepat. As-sayyaratani sari'atani, dua mobil itu cepat, ya. Kenapa yang satu sari'ani, yang satu sari'atani? Karena sayyarah mobil muannas. Adapun qitar ini mudzakkar, ya. Nah, selanjutnya kita berpindah ke jamak salim, ya. Jamak salim kan ada dua, ada mudzakkar salim, ada muannas salim. Misalnya kita mau menunjuk, ini adalah orang-orang Islam. Kita katakan, haula'i muslimuna. Haula'i muslimatun. Ya, jadi kalau haula'i ini digunakannya sama, baik mudzakkar muannas. Haula'i muslimuna, haula'i muslimatun. Ulaika muhandisuna, itu adalah para insinyur. Ulaika ini jamaknya zalika, ya. Dan juga jamaknya tilka, sama. Makanya sama, ulaika muhandisuna, ulaika muhandisatun, ya. Hum shaimuna, mereka berpuasa. Hunna shaimatun, ya. Kemudian al-kafiruna mal'ununa, orang kafir itu terlaknat. Al-kafiratu mal'unatun, ya, wanita-wanita kafir itu terlaknat. Al-muslimuna shaimuna, orang-orang Islam itu berpuasa. Al-muslimatu shaimatun. Perhatikan contoh-contoh ini. Ya, maka kita akan dapati bahwa keduanya mubtada dan khabarnya marfu, kemudian mubtada dan khabarnya sama jenisnya, kalau mudzakkar mudzakkar, muannas muannas, kemudian mubtadanya semuanya ma'rifat, dan terakhir mubtada dan khabar sama bilangannya, ya. Nah, selanjutnya jamak taksir, ya. Kita awali dengan jamak taksir li ghairil aqil. Tadi udah dibahas, ya, kalau jamak taksir li ghairil aqil dihukumi mufrad muannas, ya. Sehingga tidak harus sama-sama jamak. Misalnya hada baitun, ini ketika mufrad, ya, ini adalah rumah. Kalau kita mau jadikan jamak, ini adalah rumah-rumah, menjadi hadihi buyutun, ya. Hadihi buyutun. Jadi enggak haula'i buyutun, ya. Dia tetap dihukumi mufrad muannas. Jadi hadihi buyutun. Dzalika jabalun, itu adalah gunung. Tilka jibalun, ya. Kemudian al-kitabu jadidun, buku itu baru, ya. Ini kalau mufrad. Ketika diubah ke jamak, bukan al-kutubu jududun, tapi al-kutubu jadidatun, mufrad muannas. An-najmu jamilun, bintang itu indah. Kalau menjadikan jamak, an-nujumu jamilatun, bintang-bintang itu indah. Al-babu maftuhun, pintu itu terbuka. Al-abwabu maftuhatun, pintu-pintu itu terbuka. Jadi kalau jamak taksir li ghairil aqil, baik yang ketika mufradnya mudzakkar ataupun yang ketika mufrad muannas, kalau udah berubah jadi jamak taksir, semuanya dihukumi mufrad muannas. Makanya di sisi kanan ini, kolom kanan, semuanya mufrad muannas. Hadihi buyutun, tilka jibalun, al-kutubu jadidatun, an-nujumu jamilatun, al-abwabu maftuhatun, al-masajidu qaribatun, dan seterusnya, ya. Terakhir jamak taksir lil aqil. Ya, kalau jamak taksir lil aqil tentu, ya, karena untuk manusia berarti ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ya. Misalnya hada talibun, ini mufradnya. Jamaknya haula'i tullabun. Hadihi imra'atun, ini adalah wanita. Jamaknya haula'i nisaun, ya. Zalika abun, itu adalah ayah. Kalau jamaknya ulaika abaun. Tilka armalatun, itu adalah janda. Ulaika aramiru, itu adalah para janda. Jadi kalau jamak taksirnya lil aqil, maka yang mudzakkar kita pakai yang mudzakkar, yang muannas kita pakai yang muannas, ya. Nah, dengan demikian kita sudah belajar, ya, kaidah
dari jumlah ismiyah dan juga contoh-contohnya. Nah, namun ada satu hal yang harus diperhatikan bahwa ya ada beberapa yang tidak bisa mengikuti kaidah. Karena memang dari sananya seperti itu. Misalnya di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah ayat 229 ada ayat at-talaqu marratan. Cerai itu 2 kali. Maksudnya cerai yang bisa rujuk tanpa harus menikah lagi kalau rujuknya di dalam masa iddah. Ya. At-talaqu marratan, ya di sini kan at-talaq mufrad ya, sedangkan marratan musanna. Kok boleh? Kenapa tidak at-talaqu marratun? Cerai itu sekali. Ya tentu tidak bisa diubah menjadi at-talaqu marrah karena memang maksud dari ayat ini adalah ingin menyampaikan hukum bahwa cerai itu 2 kali. Jadi nggak bisa dipaksa jadi sekali cuma gara-gara ada kaidah mubtada dan khabar harus sama ya bilangannya. Karena memang yang dikehendaki adalah kalimat cerai itu 2 kali, maka dibiarkan begitu saja. Sekalipun at-talaq ini mufrad, marratan ini musanna. Kemudian ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnatun. Kan siam ini puasa muzakkar ya. Kemudian junnatun ini muannas. Kok boleh? Kenapa enggak as-siyamu junnun? Ya karena memang bahasa Arabnya perisai itu junnatun, enggak bisa dirubah-rubah. Ya sehingga kalimatnya as-siyamu junnatun ini sudah benar. Ya jadi kalau memang maksud perkataannya seperti itu ya tidak perlu dipaksakan mengikuti kaidah. Ya demikian. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.